Tanggapan warga Kinipan, termasuk saya sendiri, sangat kecewa. Asepsi yang diajukan tidak ada yang diterima. Karena ini prosesnya di dalam persidangan, ya oke kita ikuti. Kita ikuti untuk sidang selanjutnya. Nah harapan kita, putusan nantinya itu yang seadil-adilnya. Sesuai artinya fakta di persidangan dan di lapangan dengan saksi-saksi. Jangan berdasarkan paksaan, ataupun tekanan, ataupun intimidasi dari penguasa dan pengusaha. Karena yang kami yakini bahwa Pak Kades ini dikriminalisasi karena kaitan dengan perjuangan masyarakat adat. Namun pada saat putusan nantinya, kita sangat mengharapkan waktu yang pasti dari pihak kejaksaan, warga Kinipan dipastikan hadir. Tetap meminta dan memohon kepada hakim bahwa Pak Kades harus diputus bebas. Kalau tidak diputus bebas, ya kita tidak tahulah apa yang akan terjadi. Kan itu. Bisa artinya kita mereka-reka, karena sifatnya situasional ya, situasional perasaan. Jadi kalau perasaannya nanti saat diputusan dikata bersalah, kenyataannya kami merasa hal itu memang tidak bersalah, kami pun merasa menerima, ya artinya kan aman-aman saja. Nah kalau diputus bersalah ternyata perasaan kami merasa memang tidak terima dan terjadi misalnya ratap tangis dan lain sebagainya, ya itulah perasaan kami. Tanggapan kami terkait persidangan hari ini itu sangat mengecewakan karena di mana eksepsi dari tim penasihat hukum terkait dakwaan dari jaksa itu ditolak oleh hakim. Ini alasannya nanti di pokok perkara akan terserah mau di mana dipakai, mau ayat 2 atau ayat 1. Ini menandakan bahwa persidangan ini juga sangat tidak jelas bagi kami. Nah, terkait dakwaan ini juga sebenarnya itu harus jelas, sehingga memang kami juga perlu menyiapkan diri apa sih yang didakwakan kepada Kepala Desa Kinipan William Hengki. Memang hari ini situasinya sedikit berbeda, di mana di luar itu juga masyarakat sangat turun itu dengan jumlah yang cukup banyak, karena mereka mendukung dan meyakini bahwa Kades Kinipan ini tidak bersalah. Di dalam juga sempat ada sedikit sedikit gesekan antara jaksa dengan penasihat hukum, tapi ini tidak menjadi suatu permasalahan. Berikutnya ini kita akan memasuki pokok perkara ya, karena memang eksepsi kita ditolak, mau tidak mau kita harus siap untuk ke pokok perkara. Untuk langkah-langkahnya kita juga sudah siapkan diri terkait pembelaan kita kepada Pak Kades, termasuk nanti saksi-saksi mana yang akan kita perlukan dan harus dihadirkan. Nah, memang ada tadi permintaan dari jaksa untuk dilakukan secara online, dan kita itu pasti menolak karena kesepakatan awal kita itu tidak ada pemeriksaan saksi itu secara online. Itu harus hadir langsung ke persidangan. Harapan kita sangat berharap pengadilan ini memang harus benar-benar tidak berat sebelah, memang harus melihat fakta-fakta di persidangan, karena memang kita tahu Pak Hengki ini tidak sepenuhnya melakukan kesalahan, dia tidak melakukan korupsi. Ini sejak awal kita akui bahwa ini hanya kesalahan administrasi. Nah, sehingga di putusan nanti kita berharap hakim ini memutus Pak Hengki bebas. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangkaraya pada sidang keempat dengan agenda putusan sela menolak semua eksepsi terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Perlu dicatat bahwa dalam dakwaan jaksa kepada William Hengki ini memuat berbagai hal yang sangat tidak jelas dan tidak cermat, terutama dalam pasal dan ayat yang terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terutama pada pasal 2 dan pasal 18 yang didakwakan itu memiliki berbagai ayat di dalamnya. Ya, itu tidak ditetapkan ayat yang mana yang didakwakan kepada William Hengki. Sementara dalam konsekuensinya itu memiliki konsekuensi dan ancaman hukum yang berbeda. Ini yang menjadi aneh ketika putusan sela kali ini majelis hakim tidak menggubris eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum dan melanjutkan proses ini. Kemudian yang sangat aneh adalah seperti ini. Pada sidang keempat putusan sela kali ini,
dalam pembacaan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim menyatakan bahwa ayat yang didakwakan tersebut kepada William Hengki itu nanti itu akan ditetapkan kemudian di proses persidangan selanjutnya. Hukum suka-suka kalau seperti itu. Sampai kali ini, sudah 4 kali sidang yang kita lakukan. Sudah 4 kali aksi solidaritas yang kita laksanakan untuk mengawal kasus ini. Jadi Pak Hakim, coba lihat dan pertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di Kinipan yang terjadi saat ini, yang itu juga terkait dengan kasus Kades Kinipan William Hengki ini. Jangan hanya melihat argumen yang dibangun oleh jaksa dan penyidik untuk menjerat Kades ini. Hari ini kami datang sedikit, tapi dalam proses sidang-sidang selanjutnya, kami akan terus mengawal kasus ini. Kami tahu siapa yang berada di belakang kasus kriminalisasi ini, dan kami tidak takut. Jadi Pak Hakim, gunakan hati nurani dalam memutuskan kasus ini, dan jangan remehkan kami.